Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dewayu Komang Bintani dengan akhir NPM 108 dari kelas D6. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana cara menghitung bunga pinjaman. Ya, terdapat 3 cara perhitungan bunga pinjaman yang besaran angsuran per bulan dan total bunga yang harus dibayarkan berbeda walaupun jumlah pinjaman dan lama angsurannya sama. Untuk jenis yang pertama itu ada bunga tetap atau flat. Bunga yang dihitung berdasarkan jumlah pokok pinjaman awal dan besarannya tetap sama selama masa pinjamannya. Misalnya, Bu Dewayu mengajukan pinjaman sebesar 12 juta dengan jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan dengan bunga pinjaman itu sebesar 12% per tahun atau 1% per bulannya. Berarti untuk cicilan pokok yang harus dibayarkan Bu Dewayu yakni 12 juta, pinjamannya dibagi dengan 12 bulan sama dengan 1 juta. Untuk nominal bunganya itu pinjaman 12 juta dikali 1% sama dengan 120.000. Untuk total cicilan per bulan yang harus dibayarkan itu 1 juta ditambah 120.000 sama dengan 1.120.000. Untuk total yang dibayar selama 12 bulan atau 1 tahunnya yakni 1.120.000 dikali dengan 12 bulan sama dengan 13.440.000. Maka bunga yang harus dibayarkan Bu Dewayu selama 1 tahunnya yakni 13.440.000 dikurangi dengan 12 juta, maka hasilnya 1.440.000. Karena perhitungannya ini menggunakan bunga flat, maka nilai angsuran per bulannya itu selalu sama dan cocok untuk pinjaman ini digunakan untuk pinjaman jangka pendek seperti kredit kendaraan. Untuk yang kedua itu ada bunga menurun atau efektif. Bunga yang dihitung berdasarkan sisa pokok pinjaman sehingga jumlah bunga menurun seiring dengan pembayaran cicilan pokok. Misalnya, kita masih menggunakan untuk contoh yang sebelumnya, Bu Dewayu mengajukan pinjaman sebesar 12 juta dengan jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan dan bunga pinjamannya itu sebesar 12% per tahun atau 1% per bulannya. Berarti untuk cicilan pokok yang harus dibayarkan itu 12 juta dibagi dengan 12 bulan, maka sama dengan hasilnya itu 1 juta. Ya, untuk cara menghitungnya, yang pertama kita hitung setiap bulannya. Ya, bulan pertama 12 juta dikali dengan 1% sama dengan 120.000. Untuk cicilannya 1 juta ditambah dengan 120.000 sama dengan 1.120.000, maka sisa pinjamannya 12 juta dikurangi dengan 1 juta sama dengan 11 juta. Dilanjutkan untuk bulan yang kedua, yakni 11 juta dikali 1% sama dengan 110.000. Untuk cicilannya 1 juta ditambah 110.000 sama dengan 1.110.000 dan sisa pinjamannya itu 11 juta dikurangi 1 juta sama dengan 10 juta. Dan untuk bulan yang ketiga itu 10 juta dikali dengan bunganya 1% sama dengan 100.000. Untuk cicilannya 1 juta ditambah 100.000 sama dengan 1.100.000 dan untuk sisa pinjamannya yakni 10 juta dikurangi 1 juta sama dengan 9 juta dan seterusnya sampai akhir periode. Total angsuran yang harus dibayarkan yakni 12.780.000 yang artinya bunga yang harus dibayarkan selama 1 tahunnya yakni 12.780.000 dikurangi dengan pinjaman 12 juta, hasilnya itu 780.000 ya, yang dimana artinya semakin lama jatuh tempo berjalan maka bunganya itu akan semakin menurun. Untuk yang ketiga ada bunga anuitas yang merupakan kombinasi antara bunga tetap dan yang bunga menurun, dimana jumlah cicilan setiap bulannya yang harus dibayarkan itu sama seperti bunga tetap, tetapi bunga yang harus di
bayar itu lebih kecil seperti bunga efektif. Misalnya, Budewayu mengajukan pinjaman sebesar 12 juta dengan jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan dengan bunga pinjaman sebesar 12 persen per tahun atau 1% per bulannya. Maka jumlah angsuran yang harus dibayarkan bisa dihitung dengan rumus cicilan sama dengan pinjaman dikali bunga dikali 1 ditambah bunga pangkat tenor dibagi 1 ditambah bunga pangkat tenor min 1. Ya, hasilnya itu akan mendapatkan 1.066.185 rupiah. Ya, untuk bunga flat itu tidak sama dengan bunga fix. Istilah flex efektif anuitas itu digunakan sebagai cara atau rumus menghitung menghitung nominal cicilan. Sedangkan untuk istilah fix, floating, cap itu adalah istilah untuk besaran persentase suku bunga. Ya, besaran persentase suku bunga itu dapat dibagi menjadi 3 jenis juga. Yang pertama ada bunga fix yang artinya itu suku bunga tetap. Misalnya 12% fix 1 tahun, maka selama 1 tahunnya itu bunganya tetap 12%. Untuk yang kedua ada bunga floating yang artinya itu suku bunga bisa aja berubah. Yang umumnya itu digunakan pada kredit KPR ya yang menggunakan kombinasi fix dan floating. Untuk yang ketiga itu ada bunga cap yang artinya itu suku bunga itu bisa aja berubah tapi ada batas maksimumnya. Ya misalnya bank itu menawarkan bunga cap 5% selama 2 tahun. Yang artinya selama 2 tahun itu bunganya itu bisa berubah naik atau turun tetapi tidak melebihi dari bunga yang ditawarkan. Ya ini 5%. Ya, terima kasih semuanya. Saya harap dengan ini dapat membuat teman-teman itu memahami cara kerja bunga pinjaman agar nantinya itu tidak kelilit utang. Terima kasih.